Pada saat ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum utama atau primer dari hukum internasional. Sebagai sumber hukum utama, perjanjian internasional memberikan jaminan hukum bagi subjek hukum internasional. Klasifikasi perjanjian internasional menurut subjeknya ada dua, yaitu pertama perjanjian bilateral dan yang kedua adalah perjanjian multilateral. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat atau diadakan oleh dua negara. Sedangkan perjanjian multilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh lebih dari dua negara. Menurut fungsinya, perjanjian internasional terbagi atas dua. Yang pertama, perjanjian yang membentuk hukum, dan yang kedua, perjanjian yang bersifat khusus. Perjanjian yang membentuk hukum adalah suatu perjanjian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Sedangkan perjanjian yang bersifat khusus adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian saja. Dan selanjutnya ada perjanjian internasional menurut prosesnya. Perjanjian internasional ini terbagi atas dua, yaitu perjanjian yang bersifat penting dan perjanjian yang bersifat sederhana. Perjanjian yang bersifat penting adalah perjanjian yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Sedangkan perjanjian yang bersifat sederhana adalah perjanjian yang dibuat melalui dua tahapan, yaitu perundingan dan penandatanganan. Tahun 2006 merupakan awal dari perjanjian Indonesia-Chili Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICCPA dicetuskan. Pada November 2008, Indonesia-Chili sepakat untuk mengadakan Joint Study Group di Indonesia yang membahas mengenai kelayakan atau feasibility dari perjanjian ICCPA. Perundingan ICCPA dilakukan sebanyak 6 kali perundingan. Pada tanggal 14 Desember 2017, tercatat sebagai tanggal yang bersejarah dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Chili, karena pada akhirnya perjanjian dagang pertama dengan negara di kawasan Amerika Latin. Manfaat ICCPA bagi Indonesia adalah Chili akan menghapuskan tarif bea masuk terhadap 7.669 produk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.704 produk diantaranya akan langsung 0% saat ICCPA berlaku. Sisanya akan dihapuskan secara bertahap hingga tahun ke-7. Dengan adanya ICCPA, konsumen Indonesia dapat membeli produk berkualitas yang tidak dihasilkan di dalam negeri dengan harga yang bersaing. Hal-hal yang diatur dalam ICCPA adalah pertama, perdagangan barang, kedua, ketentuan asal barang, ketiga, prosedur kepabeanan, dan yang keempat, ada kerjasama. Demikianlah pemaparan singkat saya mengenai materi hukum perjanjian internasional. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bagi teman-teman semua yang lulusan SMA maupun SMK yang masih bingung ingin melanjutkan studi di mana, saya mengajak kepada teman-teman semua untuk gabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.